311 Sweep, Huge Harvest 2. Hanya dengan menjual semua penguasa mekanik tahap 2, dia akan dapat memperoleh lebih dari 6 juta kredit akademik, belum lagi hal-hal lainnya. Tentu saja, Lu Yuan tidak berharap untuk menjual semuanya. Hanya ada beberapa siswa di Camp Genius, dan siswa dari siswa-siswa ini memiliki kebutuhan mereka sendiri. Tidak mudah untuk memeras beberapa kredit akademik dari tangan mereka. Jika dia benar-benar tidak dapat menjualnya, dia dapat menjualnya kepada Emi dengan harga yang bersahabat. Bagaimanapun, keluarga Emi adalah kekuatan yang kuat, dan mereka membutuhkan boneka mekanik yang kuat serta kutukan level 2 dan level 3. Setelah meninggalkan rumah lelang, Lu Yuan meninggalkan benua awan putih dan kembali ke kota surga Luo untuk berkultivasi. Cadangan kekuatan spiritual lebih dari 60 juta kristal spiritual kelas 5 sudah cukup untuk disia-siakan oleh Lu Yuan. Setelah menerobos ke tingkat 3, dia dapat tinggal di tanah asal untuk jangka waktu yang lebih lama. 35 hari kemudian, Lu Yuan meninggalkan tanah asal. Cahaya putih menyala dan Lu Yuan muncul di dalam kamar. Saat itu masih pagi. Setelah meninggalkan asrama, Lu Yuan menemukan Si Ting Feng, Mak, dan Yang Ping di ruang tamu. Mereka sedang sarapan di sekitar meja. Melihat Lu Yuan turun, Mak menyapanya. "Ah Yuan, kenapa kamu terlambat? Aku baru saja akan naik dan memanggilmu." "Apa?" Lu Yuan tertegun dan bingung. "Kenapa kamu memanggilku? Ada apa hari ini?" Mendengar ini, mereka bertiga memasang ekspresi aneh. "Hari ini adalah hari terakhir bulan Oktober," kata Si Ting Feng sambil tersenyum. "Apa kamu tidak akan menguji kekuatan tempurmu di ruang virtual?" Mendengar ini, Lu Yuan tercengang. Sudah akhir bulan. Begitu cepat. Sejak dia kembali dari garis pertahanan di pegunungan tak berujung, dia telah berkultivasi di tanah asal atau berkultivasi tubuh baja di tempat Si Ting Yu setiap hari. Dia menjalani kehidupan yang sangat memuaskan dan tidak memperhatikan waktu. Dia tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Sudah 2 bulan sejak aku masuk sekolah. Jika aku menghitung waktu sebelumnya, aku seharusnya sudah terbangun selama lebih dari 5 bulan. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tepat saat Lu Yuan menghela nafas, Si Ting Feng membelalakan matanya dan menatap Lu Yuan dengan kaget. "Ah Yuan, kamu berhasil naik ke peringkat ketiga." Setelah mendengar ini, Mak dan Yang Ping segera berhenti makan. Mereka menoleh dan menatap Lu Yuan dengan kaget. Lu Yuan terkejut. Dia ingat bahwa dalam beberapa hari terakhir ketika dia berhasil naik, waktu istirahat Lu Yuan dan Si Ting Feng telah terhuyung-huyung. Bahkan Yang Ping dan Mak hanya bertemu dengannya sebentar. Dengan kultivasi mereka, masih sulit bagi mereka untuk merasakan kultivasi Lu Yuan. Jadi, mereka baru menyadari sekarang bahwa Lu Yuan telah menembus ke peringkat 3. Ya, Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Itu benar. Batuk, batuk, batuk. Yang Ping tersedak bubur di mulutnya. Dia membelalakan matanya dan menatap Lu Yuan dengan kaget. "Tidak mungkin, Saudara Yuan. Kami memasuki akademi bersama, dan kami berdua peringkat 1 saat itu, jadi mengapa kamu tiba-tiba mengkhianati kami?" "Aku masih peringkat 1, dan kamu peringkat 3. Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Aku menggunakan cairan gen roh dari reruntuhan mekanis air. Tentu saja, kecepatan kultivasiku lebih cepat." "Oh, benar, aku level 3 sekarang, jadi aku tidak bisa menggunakan cairan gen roh level 1. Apakah kamu menginginkannya? Aku akan memberimu harga yang lebih murah. Gunakan kreditmu untuk membelinya." "Aku menginginkannya." Yang Ping menerkam dan memeluk paha Lu Yuan hampir seketika. "Saudara Yuan, ya Tuhan, aku mohon padamu, buatlah lebih murah. Aku hanya punya beberapa kredit." Wajah Lu Yuan penuh dengan garis-garis hitam saat dia menendang Yang Ping kembali. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Kekuatan spiritual dari cairan gen kekuatan spiritual level 1 setara dengan 100 kristal level 1. Tapi tahukah kamu, itu jauh lebih mudah diserap daripada kristal. Seharusnya mudah menjualnya seharga 300 kristal level 1, kan?" Si Ting Feng mengangguk dan tersenyum. "Jika kamu menjualnya ke keluarga besar, kamu bisa menjualnya seharga 500 kristal roh tahap 1. Lagi pula, bagi mereka, kristal spiritual level ini tidak terlalu berharga, dan kecepatan kultivasi mereka adalah yang paling penting." Lu Yuan menatap Yang Ping yang tampak menyedihkan dan terdiam. "Aku akan menjualnya kepadamu seharga 150 kristal level 1.
Itu akan menjadi 1 kredit untuk 2 botol. Biasanya, 100 kredit dapat digunakan untuk membeli peralatan tingkat pemimpin tahap 1 biasa, yang setara dengan puluhan ribu kristal tahap 1. Harga Lu Yuan dianggap normal. Tentu saja, dia memberi Yang Ping diskon. Bagaimanapun, cairan gen kekuatan spiritual level 1 tidak lagi efektif untuk Lu Yuan. Dia bahkan akan mengeluh tentang mengambil ruang di ruang rune pertempuran. Mampu menjualnya juga dianggap membersihkan sampah. Selain itu, 2 botol cairan gen kekuatan spiritual level 1 yang dioptimalkan akan berharga 10 kredit. Anda harus tahu efeknya. Saya tahu. Saya dianugerahi 5.000 kredit untuk misi terakhir saya, tetapi saya tidak jauh dari terobosan. Saya akan menghabiskan 2.000 kredit untuk membeli cairan gen kekuatan spiritual level 1 yang dioptimalkan. Bagaimana menurutmu, Saudara Yuan? Lu Yuan melirik Yang Ping dan merasa bahwa Yang Ping cukup pintar. Rasio harga kinerja pembelian cairan gen roh yang dioptimalkan memang lebih tinggi daripada membeli cairan gen roh biasa. Meskipun kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya sama, kecepatan kultivasi yang pertama jelas lebih cepat. Lu Yuan tersenyum dan setuju. 2.000 kredit akademik dan 400 botol cairan gen kekuatan spiritual yang dioptimalkan peringkat 1. Lu Yuan melambaikan tangannya, dan setumpuk cairan gen kekuatan spiritual yang dioptimalkan level 1 muncul di tanah. Mata Yang Ping berbinar, dan dia segera menerkam untuk mengambil semua barang. Saudara Yuan, kamu yang terbaik. Yang Ping tersentuh. Dia juga tahu bahwa dia telah mendapatkan keuntungan besar. Lu Yuan tersenyum, berkultivasi dengan baik. Juga, jika kamu menjilatku lagi, aku tidak akan menjual apapun kepadamu. Maaf, Saudara Yuan, aku salah. Yang Ping menyelinap pergi dengan sangat cepat. Lu Yuan memikirkan sesuatu. Oh benar, aku akan menjual penguasa mekanik tahap 2 milikku yang disempurnakan. Apakah kamu menginginkannya? Setelah mendengar ini, Si Ting Feng dan Mak keduanya tercengang dan menatap Lu Yuan. Si Ting Feng sedikit terkejut. Ah, Yuan, kau akan menjual penguasa mekanik tingkat 2 yang sudah disempurnakan. Lu Yuan mengangguk. Ya, lagi pula, kultivasiku sudah menembus ke tingkat 3. Penguasa mekanik tidak lagi berguna. Tentu saja, Lu Yuan masih memiliki 100 penguasa tingkat 3 dan 3 raja tingkat 3. Sayang sekali dia tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk ini, jadi dia tidak dapat membicarakannya. Di masa depan, dia bisa menggunakannya sendiri dan tidak membiarkan orang lain melihatnya. Tatapan Si Ting Feng berkedip saat dia melihat Lu Yuan. Ah, Yuan, aku tidak punya banyak kredit. Apakah kau menerima transaksi kristal roh atau barter? Lu Yuan memikirkannya dan menggelengkan kepalanya dengan nada meminta maaf. Maaf, Senior Ting Feng. Aku hanya ingin menukar kreditku. Lagi pula, aku tidak kekurangan kristal roh sekarang. Jejak kekecewaan melintas di mata Si Ting Feng sebelum dia menghela nafas. Itu benar, sayang sekali kredit akademikku juga sangat berguna. Kalau tidak, aku akan membelinya. Mak sedikit penasaran, dan bertanya. Ngomong-ngomong, Yuan, berapa kredit yang kamu jual untuk penguasa mekanikmu? Masing-masing 30.000 Yuan. Lu Yuan tersenyum. Yang Ping, yang awalnya menginginkannya, diam-diam menundukkan kepalanya ketika mendengar ini. Harga penguasa mekanik ini sudah 10 kali lipat dari tabungannya. Bagaimana dia bisa membelinya? Yang Ping segera menyerah pada ide itu. Mak juga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mahal, tapi aku baru saja mencapai level 3. Aku perlu menabung kredit untuk mendapatkan gen transenden dan persenjataan Geno. Mendengar ini, mata Lu Yuan berbinar. Senjata Geno, aku juga punya beberapa di sini, kualitas apa yang kamu inginkan? Mak bingung. Boleh aku lihat? Tanyanya penasaran. Lu Yuan mengeluarkan gen transenden dan persenjataan Geno, lalu Mak terjatuh. Dia menggertakkan giginya dan membeli gen transenden kelas penguasa. Suasana hening total. Ini adalah gen transenden dari penguasa mekanis tipe pembunuh. Itu juga salah satu gen yang ingin ditorehkan Lu Yuan di masa depan. Lu Yuan memiliki beberapa gen ini. Dia menyimpan sebagian dari yang lebih langka untuk dirinya sendiri. Bagi seorang pejuang genetik tipe pembunuh, itu adalah gen transenden yang sangat berguna. Harganya 120.000 kredit akademik bagi Mak. Ini telah menghabiskan semua kredit yang telah ditabung Mak, dan dia senang sekaligus patah hati. Di sisi lain,
Lu Yuan sangat puas. Kredit akademiknya telah meningkat lagi. Ditambah lagi, dengan cairan gen roh, seharusnya ada banyak orang yang bersedia membayar kredit tersebut. Setelah itu, Lu Yuan dan 3 orang lainnya sarapan dan meninggalkan asrama. Mereka berjalan menuju ruang virtual dan memulai uji kekuatan tempur kedua. Lu Yuan juga sangat penasaran. Setelah merekam teleportasi, dia tidak punya waktu untuk bertarung. Dia juga ingin tahu seberapa kuat dia sekarang 312 seperti yang diharapkan darimu, adik Lu Yuan 1. Ia tiba di lobi gedung dunia virtual. Sama seperti terakhir kali, gedung itu penuh sesak dengan orang-orang pada hari terakhir bulan Oktober. Banyak siswa yang akan berkultivasi sampai tidak ada lagi ruang untuk perbaikan, sampai hari terakhir ujian. Melihat Lu Yuan dan 3 lainnya datang, banyak siswa menyambut Lu Yuan dengan antusias. Setelah membunuh raja-raja alami di reruntuhan mekanis air, naik ke posisi ke-25 dalam daftar kekuatan tempur dalam ujian pertama, dan akhirnya memiliki kinerja yang luar biasa di garis pertahanan di pegunungan tak berujung, reputasi Lu Yuan di kamp jenius sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa semua guru dan siswa mengenalnya. Lu Yuan dan 3 lainnya menemukan tempat untuk duduk. Pada saat ini, 2 gadis muda masuk. Salah satunya berambut biru, berekspresi dingin, dan bertubuh ramping. Namun, dadanya kira-kira setinggi Emi, atau mungkin sedikit lebih besar. Itu adalah Si Tingsui, yang satunya memiliki rambut oranye pendek dan senyum ceria di wajahnya. Dia sedikit lebih pendek dari Si Tingsui, tetapi dia memiliki tubuh yang seksi. Dadanya hampir setinggi dada Si Tingyu. Pada saat ini, wanita muda dengan rambut oranye pendek itu memeluk lengan Si Tingsui dan mengobrol. Sementara itu, Si Tingsui mendengarkan dengan diam, mengangguk dan menanggapi dari waktu ke waktu. Kedua gadis itu sangat cantik, terutama Si Tingsui. Saat mereka masuk, banyak siswa mengintip mereka. Lu Yuan secara alami melihat mereka berdua. Lu Yuan tercengang ketika dia melihat gadis berambut oranye itu. Dia mengenal Si Tingsui, tetapi dia sepertinya pernah melihat gadis berambut pendek ini di jet tempur yang kembali dari garis pertahanan sebelumnya. Dia sepertinya duduk tepat di sebelah Si Tingsui. Lu Yuan selalu berpikir bahwa balok es seperti Si Tingsui tidak akan bisa mendapatkan teman. Dia tidak menyangka dia punya teman. Lu Yuan sedikit terkejut. Yang Ping, Mak, dan Si Tingfeng juga melihat mereka. Si Tingfeng melirik Lu Yuan dan melihat bahwa dia sedang melihat Si Tingsui. Dia tersenyum dan melingkarkan lengannya di bahu Lu Yuan. Bagaimana penampilan adik ke-9ku? Bukankah dia sangat cantik? Kudengar kau bertarung bersama adik ke-9ku saat gelombang binatang buas. Bagaimana? Apakah kau tergoda? Lu Yuan merasa sedikit canggung. Meskipun esnya cantik, tapi terlalu dingin, dan dia sedikit takut membeku. Lu Yuan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan langsung Si Tingfeng. Yang Ping, yang berada di samping, berkata, "Kakak Yuan sangat cocok untuk putri ke-9. Hehehe gelombang kakak Yuan, saat kau dan putri ke-9 bersama, bisakah kau mengenalkanku pada Nona Rebecca?" Rebecca, Lu Yuan tercengang. Dia melirik gadis berambut oranye itu. Jadi namanya Rebecca. Sebelum Lu Yuan bisa menjawab, Mak tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Little Ping, jangan pernah berpikir tentang itu. Rebecca adalah penerus Lord Raphael, lagi pula. Bagaimana dia bisa menyukaimu? Lu Yuan tercengang dan berkata dengan heran. Lord Raphael, mungkinkah itu Kaisar Pertempuran Iblis Putih? Rebecca ini sebenarnya adalah anak dari Kaisar Pertempuran Iblis Putih. Si Tingfeng dan 2 lainnya tercengang. Mereka menatap Lu Yuan dengan bingung. Si Tingfeng berkata, "Ah Yuan, kamu tidak tahu. Meskipun reputasi Rebecca di perkemahan jenius tidak sehebat saudara perempuan ke-9ku, itu tidak jauh, kan? Bagaimanapun, dia adalah pewaris alami. Meskipun dia hanya mewarisi gen pemimpin, dia tetaplah seorang jenius yang sangat kuat." Lu Yuan menggelengkan kepalanya, "Aku selalu berkultivasi, jadi aku tidak pernah memperhatikan ini." Dalam benaknya, dia teringat wajah kasar dan sosok tinggi Raphael. Dia kemudian menatap wajah cantik Rebecca, dan sedikit tercengang. Mereka benar-benar tidak terlihat memiliki gen yang sama, bukan? Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, Rebecca melihat Lu Yuan dan matanya berbinar. Dia menepuk lengan Si Tingsui dan berkata, Sue kecil, Sue kecil." Itu Lu Yuan. Si Tingsui terkejut. Dia menoleh untuk melihat ke arah yang ditunjukkan Rebecca.
Ketika dia melihat Lu Yuan bersama Si Tingfeng dan dua lainnya, matanya berbinar dan dia berjalan menuju Lu Yuan. Lu Yuan dan tiga lainnya telah memperhatikan Si Tingsui dan Rebecca. Ketika mereka melihat mereka berjalan mendekat, mereka secara alami langsung tahu. Yang Ping dan Mak dengan cepat merapikan pakaian mereka dengan senyum di wajah mereka. Mereka dalam kondisi terbaik untuk menghadapi mereka berdua. Lu Yuan dan Si Tingfeng saling memandang, tidak bisa berkata-kata. Setelah Si Tingsui dan Rebecca berjalan mendekat, Yang Ping dengan cepat berdiri dan tersenyum. Yang mulia, Nona Rebecca, saya Yang Ping, seorang siswa tahun pertama. Saya yakin kita pernah bertemu sebelumnya di kelas. Si Tingsui melirik Yang Ping dan mengangguk sedikit. Dia berbalik untuk melihat Lu Yuan. Rebecca, di sisi lain, melambaikan tangannya ke Yang Ping dengan gembira. Halo, Yang Ping. Mata Yang Ping berbinar. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Rebecca berbalik untuk melihat Lu Yuan. Dia mengedipkan mata kirinya dan menyatukan dua jari, membuat postur aneh yang mirip dengan hormat. Dia tersenyum dan menyapa Lu Yuan. Hei, Lu Yuan. Kebetulan sekali, Lu Yuan melihat postur sapaan Rebecca yang aneh dan sedikit tertegun. Metode sapaan baru apa ini? Namun, dia masih tersenyum dan mengangguk. Halo, teman sekelas Rebecca. Yang Ping, yang berada di samping, sedang kacau. Mak juga ingin menyapanya, tetapi dia diam-diam menyerah setelah melihat ekspresi Yang Ping. Dia menatap Lu Yuan dengan ekspresi getir. Seperti yang diharapkan, semua orang ini suka melihat Lu Yuan. Bukankah dia sedikit lebih tampan, sedikit lebih berbakat, sedikit lebih kuat, dan melakukan beberapa hal besar baru-baru ini? 313 seperti yang diharapkan darimu, adik muda Lu Yuan II. Apa perlu? Dia juga sangat tampan, oke. Si Tingsui menatap Lu Yuan dan berkata, kamu berada di peringkat ketiga, aku ingin tahu berapa banyak tantangan yang bisa kamu lalui. Apakah kamu ingin berkompetisi? Lu Yuan tertegun. Dia menatap Si Tingsui dengan ekspresi aneh. Kamu sudah lama berada di peringkat ketiga, kan? Aku baru saja berhasil naik ke peringkat ketiga, dan kamu ingin bersaing denganku. Si Tingsui mengangkat lehernya yang seputih salju sedikit dan berkata dengan sedikit bangga. Aku masih 2 tahun lebih muda darimu. Lu Yuan menatap tanpa daya ke arah Si Tingsui, yang memiliki keinginan kuat untuk menang. Kemudian, dia menatap Si Tingfeng, yang berada di sampingnya, dan menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepadanya agar mengendalikan saudara perempuannya. Si Tingfeng mengangkat bahunya tanpa daya. Mereka adalah saudara tiri dari ibu yang berbeda, tetapi mereka tidak sedekat Si Tingyu dan Si Tingsui. Si Tingfeng tidak peduli dengan perilaku Si Tingsui. Dia hanya bisa mengungkapkan ketidakberdayaannya. Di sampingnya, mata Rebecca berbinar saat melihat ini, dan dia berkata dengan nada riang. Kelihatannya sangat menarik. Aku di pihak Xiao Xue. Lu Yuan berkata sambil tersenyum. Jika kamu ingin bertanding, mari kita bertaruh. Kalau tidak, seberapa membosankannya itu? Si Tingsui mengangkat alisnya dan menatap Lu Yuan. Jika aku menang, kamu harus membantuku di tanah asal. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah, aku tiba-tiba menang melawan Yingying. Kalau begitu, kamu bisa memasak makan malam lain kali. Paling tidak, itu harus lesat. Ketika Lu Yuan pergi ke rumah Si Tingyu untuk berkultivasi, Si Tingsui sering pergi ke sana untuk mencari makan. Karena Lu Yuan tidak dapat memikirkan taruhan apapun, dia membiarkannya memasak. Mendengar kata-kata Lu Yuan, baik itu Rebecca, Si Tingfeng, Yang Ping, atau bahkan siswa lain yang memperhatikan ini, semua membelalakkan mata mereka. Mereka menatap Lu Yuan dan kemudian ke Si Tingsui dengan kaget. Mata Si Tingsui berbinar. Dia melotot ke arah Lu Yuan lalu mengangguk. Baiklah, melihat Si Tingsui setuju, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Apa-apaan ini? Putri ke-9 akan memasak makan malam untuk Lu Yuan. Tidak, tidakkah kau mengerti apa maksud mereka? Makan malam lain kali. Lain kali. Apakah itu berarti mereka sering makan malam bersama? Putri salju esku, mungkinkah junior Lu Yuan, pencuri anjing ini, telah merebutnya? Petik 2. Wosh, kurasa aku telah mengalahkan junior Lu Yuan. Beberapa siswa laki-laki menjadi hijau karena iri. Bahkan siswa yang menghormati Lu Yuan sebelumnya ingin mengalahkannya. Bagaimanapun, Si Tingsui adalah putri ke-9 kekaisaran. Dia cantik dan berbakat. Dari apa yang dikatakan Lu Yuan, seberapa dekat hubungan mereka berdua?
Menurutmu siapa yang ingin kau kalahkan? Apa yang dilakukan Junior Lu Yuan padamu? Putri ke-9 memang kuat, tetapi apakah Junior Lu Yuan lemah? Ketika para siswi mendengar kata-kata beberapa siswi laki-laki, mereka mengangkat alis dan melotot ke arah mereka. Rebecca juga mengguncang tubuh si Tingsui dan berkata dengan kaget, "Wah, Xiao Xue, apakah kau benar-benar akan memasak untuk Lu Yuan? Mungkinkah kalian berdua telah mengonfirmasi hubungan kalian secara pribadi? Apakah kalian sering bertemu secara pribadi?" Rebecca tampaknya telah memikirkan sesuatu yang aneh, dan wajahnya memerah. Ketika si Tingsui mendengar kata-kata Rebecca, ekspresi di wajahnya membeku. Dia melotot ke arah Rebecca, dan berkata dengan dingin, "Rebecca, apa yang kau bicarakan? Lu Yuan adalah murid kakakku. Kami sedang makan malam di rumah kakakku." Setelah mendengar ini, semua orang tersadar dan bisikan mereka berhenti. Jadi begitulah, Rebecca mengangguk menyadari. Bahkan si Ting Feng yang tercengang pun tak kuasa menahan napas lega. "Kau membuatku takut." Wajah Lu Yuan juga muram saat ini. Ia tak menyangka orang-orang ini begitu pandai membayangkan sesuatu. "Jika kau begitu pandai membayangkan sesuatu, mengapa kau tak menerbitkan buku?" Setelah itu, si Tingsui dan Rebecca duduk berjajar di depan Lu Yuan dan yang lainnya. Lu Yuan menyadari bahwa si Tingsui sangat pendiam, tetapi Rebecca agak supel dan lincah. Ia selalu mengatakan hal ini kepada si Tingsui, dan si Tingsui selalu menanggapi dengan tak berdaya. Cukup menarik bagi mereka berdua untuk bersama. Rebecca bahkan sesekali menoleh untuk melihat Lu Yuan dan mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Ia tidak berbicara tentang kultivasi. Sebaliknya, ia berbicara tentang di mana makanannya lebih baik dan di mana pakaiannya lebih baik untuk digunakan. Di mana foto yang paling indah. Ia sedikit seperti orang yang lincah dan kaya. Lu Yuan, di sisi lain, bisa mendengar banyak hal tentang ibu kota kekaisaran yang tidak dia ketahui sebelumnya darinya. Dengan Rebecca di sana untuk mengendalikan suasana, waktu berlalu sangat cepat. Tidak lama kemudian, giliran Lu Yuan untuk menguji. Lu Yuan dan si Tingsui berdiri. Si Tingsui menatap Lu Yuan dan bibirnya sedikit melengkung. Dia benar-benar mengungkapkan senyum langka dan matanya dipenuhi dengan keinginan untuk menang. "Aku akan menang." Lu Yuan mengangkat alisnya pada provokasi si Tingsui. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu harus bersiap untuk memasak." Si Tingsui memelototi Lu Yuan dan naik ke atas dengan marah. Rebecca, yang berada di samping, tersenyum dengan kedua tangannya di belakang punggungnya dan mengikuti Lu Yuan. Dia menatap punggung si Tingsui dengan sedikit kekaguman di matanya dan berkata sambil tersenyum. Xiao Xue selalu seperti anak kecil, dan hatinya untuk kemenangan sangat berat. "Ah Yuan, jangan marah padanya." Dalam waktu singkat, Rebecca telah mengubah cara dia memanggil Lu Yuan dari sebelumnya menjadi Ah Yuan. Kecepatan ini bisa dikatakan sangat cepat. Dia sangat akrab dengannya. Lu Yuan tersenyum. "Aku tidak sekecil itu." Rebecca menatap Lu Yuan sambil tersenyum. "Tapi aku masih di pihak Xiao Xue." Saat dia berbicara, dia membuat wajah di Lu Yuan dan berlari bersama si Tingsui. Di belakangnya, si Ting Feng diam-diam menepuk bahu Lu Yuan. Lu Yuan menatap si Ting Feng dengan bingung. "Senior, ada apa?" Si Ting Feng tersenyum dan mengacungkan jempolnya. "Junior Lu Yuan, kamu pantas dengan reputasimu." Di samping si Ting Feng, Yang Ping dan Mak tampak tertekan. Mereka menatap Lu Yuan dengan kebencian di mata mereka. Lu Yuan, dia sedikit bingung. Apa yang terjadi? Mereka berempat juga memasuki ruang virtual dan mulai mensimulasikan pertempuran. Karena pernah ke sini sekali, Lu Yuan secara alami mengenal tempat itu. Dia membuka modul pengujian kekuatan tempur. Dengan sangat cepat, simulasi pertempuran dimulai. Ujiannya sama seperti sebelumnya, dimulai dari kelas elit. Namun, kali ini, lawan Lu Yuan semuanya telah menjadi peringkat 3. Bagaimanapun, Lu Yuan sendiri adalah peringkat 3. Bagi Lu Yuan, yang telah terukir dengan gen tingkat raja, pertempuran sebelumnya secara alami mudah dimenangkan. Bahkan penguasa tingkat 3 tidak berpengaruh pada Lu Yuan. Segera, Lu Yuan menembus level ke-40 dan membunuh kobold tingkat penguasa tingkat 3 secara lengkap. Dia tiba di level ke-41. Di pos pemeriksaan ke-41, seorang pria berkepala anjing dengan bulu putih dan tongkat di tangannya muncul di depan Lu Yuan. Aura yang kuat melonjak, dan gumpalan es dingin menyebar dari tubuhnya. Tingkat 3 tingkat raja,
penyempurnaan 10%. Prajurit elemental Kobold, Lu Yuan memegang baju besi hitam dan pedang berat hitam. Seberkas pola cahaya ungu mengalir di baju besi dan pedang berat itu. Ini adalah senjata Geno kelas raja yang diperoleh Lu Yuan dari reruntuhan El Machine. Pedang berat Thunder Fury dan baju besi berat Thunder Fury. Semuanya adalah senjata Geno kelas raja dengan tingkat penyempurnaan 10%. Dengan tingkat penyempurnaan Lu Yuan saat ini, dia hanya bisa menggunakan persenjataan Geno setingkat ini. Namun, kedua persenjataan Geno ini memberi Lu Yuan dorongan besar. Dengan dua persenjataan Geno kelas raja, kemampuan Lu Yuan menjadi 2 kali lipat. Mudah dibayangkan betapa kuatnya senjata Geno itu. Setelah pria berkepala anjing itu muncul, dia memperlihatkan senyum sinis. Manusia, mati, niat membunuh yang dingin muncul di matanya, lalu ratusan duri es yang padat mengembun di depannya. Dia melambaikan tongkatnya dan mengarahkannya ke Lu Yuan. Lu Yuan tidak berekspresi saat menghadapi ratusan duri es itu. Dia tiba-tiba menghilang. Teleportasi spasial. Ini adalah pertama kalinya Lu Yuan menggunakan keterampilan tempur teleportasi spasial dalam pertempuran simulasi ini. Dia langsung muncul di belakang pria berkepala anjing putih itu. Tubuh roh giok putih dan kekuatan baja hitamnya melonjak, dan pedangnya yang berat menebas leher pria berkepala anjing putih itu dengan ujung yang sangat tajam. Senyum di wajah pria berkepala anjing putih itu bahkan tidak hilang. Dia membeku, bahkan ada sedikit kebingungan di matanya. Jelas, dia tidak menyangka Lu Yuan akan melewati duri es yang padat dengan cara ini dan kembali ke punggungnya. Secara keseluruhan, kultivasi pria berkepala anjing putih ini sebenarnya berada pada level yang sama dengannya, tetapi dia dibunuh oleh Lu Yuan dalam sekejap. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya keterampilan tempur tipe luar angkasa 314 tahap sempurna tingkat 3 Raja, akhir ujian 1. Di lobi gedung dunia virtual, taruhan antara Lu Yuan dan Si Tingsue terdengar oleh semua orang yang hadir. Semua orang melihat daftar peringkat kekuatan bertarung dengan penuh minat, ingin tahu siapa yang akan menang. Putri ke-9 telah naik peringkat lagi. Tempat ke-10. Ini seharusnya cukup untuk membunuh tingkat raja peringkat 3, kan? Seperti yang diharapkan dari putri ke-9 Bone Lord. Gen keempatnya seharusnya setingkat raja, kan? Di seluruh perkemahan jenius, meskipun mereka dapat dianggap jenius, hanya ada beberapa yang dapat membunuh tingkat raja peringkat rendah dengan tingkat kultivasi yang sama. Mereka pada dasarnya semua adalah siswa kelas 6 yang telah mencapai level 4 dan telah mengukir gen raja. Si Tingsue, yang baru saja memasuki sekolah selama setengah tahun, memiliki peringkat yang begitu tinggi karena dia mewarisi gen penguasa. Aku ingin tahu bagaimana keadaan junior Lu Yuan. Karena ujian belum dimulai, hasil beberapa orang sedikit membaik. Peringkat Lu Yuan telah ditekan ke posisi ke-29. Namun, peringkatnya melonjak dengan sangat cepat. Peringkat Lu Yuan langsung naik ke peringkat ke-19. Mata semua orang terbelalak saat melihatnya. Junior Lu Yuan dapat membunuh seorang lord yang disempurnakan dengan level yang sama. Bukankah dia baru saja naik ke peringkat 3? Setelah mendengar kata-kata itu, mata semua orang terbelalak dan pupil mereka mengecil. Mungkinkah itu juga memiliki gen raja? Pada saat ini, seseorang berkata, "Bukan itu. Saya mendengar bahwa junior Lu Yuan membeli gen transcendent tipe ruang flash. Itu seharusnya gen tipe ruang. Apa? Itu akan menghabiskan 2 juta kredit akademik. Dia benar-benar dibeli. Benarkah itu?" Banyak orang berseru. Tentu saja itu benar. Saya pernah mendengar dari instruktur saya sebelumnya. Saya bahkan secara khusus pergi ke toko pedagang untuk melihatnya. Gen Flash memang kehabisan stok. Hanya ada satu, tetapi saya tidak berharap junior Lu Yuan akan membelinya. Namun, junior Lu Yuan memang memiliki banyak kredit. Selama gelombang binatang saja, junior Lu Yuan telah memperoleh 1,5 juta kredit akademik. Selain itu, dia telah menjual begitu banyak barang. Seorang siswa yang lebih tua tertawa getir dan mendesah, junior Lu Yuan telah memperoleh lebih banyak kredit dalam 1 bulan daripada yang telah saya peroleh dalam 5 tahun. Benar-benar tidak ada cara untuk membandingkannya. Yang lainnya juga tertekan. Gen tipe spasial, meskipun Flash hanya pada level pemimpin, saya pernah mendengar bahwa gen tipe spasial dapat meningkatkan kekuatan seseorang cukup banyak. Yang terpenting, keterampilan tempur tipe spasial terlalu kuat. Itu seharusnya sebanding dengan gen level raja, kan?
Junior Lu Yuan awalnya adalah seorang prajurit dengan kekuatan dan pertahanan yang mengerikan. Sekarang setelah dia memiliki kedipan, dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Tidak heran dia bisa membunuh penguasa tingkat yang sama. Jika Junior Lu Yuan benar-benar merekam kedipan, dia mungkin bisa mengalahkan tingkat raja dengan tingkat yang sama. Seorang gadis muda berkata sambil melihat peringkat kekuatan tempur. Peringkat Lu Yuan melonjak lagi begitu dia selesai berbicara. Dia melonjak dari peringkat ke-19 ke peringkat ke-11. Melihat ini, mata semua orang terbelalak. Suasana di aula menjadi sunyi. Sesaat kemudian, seseorang menelan ludah dan berkata, "Itu benar-benar naik lagi. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Bahkan jika Junior Lu Yuan telah menggunakan kedipan, dia seharusnya tidak bisa membunuh tingkat raja dengan tingkat yang sama begitu cepat, kan?" Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah Junior Lu Yuan masih memiliki kartu truf kuat lainnya? Teknik tubuh, teknik roh, atau sesuatu yang lain? Mata semua orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Namun, tak lama kemudian, peringkat Lu Yuan kembali naik ke posisi ke-8. Si Tingsui yang awalnya berada di posisi ke-10, terdorong turun ke posisi ke-11. Si, semua orang terkesiap dan membelalakkan mata. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Kalau bukan karena kecurangan dilarang di ruang virtual, mereka pasti mengira Lu Yuan telah berbuat curang. Penampilan Lu Yuan terlalu menakutkan. Salah satu pemuda berkata dengan tak percaya. Baru 2 bulan sejak dia masuk sekolah, tapi Junior Lu Yuan sudah berhasil masuk 10 besar peringkat kekuatan tempur. Monster macam apa dia? Benar sekali. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa Junior Lu Yuan adalah raja yang terlahir alami. Ini terlalu konyol. Seperti yang diharapkan dari monster yang bisa membunuh raja alami dengan level yang sama di tingkat 2, hehe. Mata semua orang berkedip saat mereka menatap daftar kekuatan tempur. Penampilan Lu Yuan benar-benar membuat mereka takut. Orang harus tahu bahwa di Camp Genius, hanya ada beberapa jenius yang dapat memiliki kecakapan pertempuran tingkat raja dengan tingkat kultivasi yang sama sebelum mencapai peringkat ke-4. Biasanya, hanya penguasa pertempuran tingkat ke-4 yang dapat menuliskan gen kelas raja. Namun, Lu Yuan hanya berada di peringkat 3 sekarang. Orang tidak boleh melihat perbedaan satu tingkat. Perbedaan antara gen kelas raja dan kelas tuan sangat besar. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kinerja Lu Yuan. Saat mereka berbicara, si Tingsui juga telah naik beberapa peringkat. Dia naik ke posisi ke-8. Peringkat Lu Yuan didorong ke posisi ke-9. Sebelum mereka bisa mengatakan apapun, peringkat Lu Yuan naik lagi. Dia naik ke posisi ke-6. Namun, keterkejutan semua orang belum berakhir. Tidak lama kemudian, peringkat Lu Yuan naik lagi. Tempat ke-5. Melihat peringkat keduanya, semua orang saling memandang dengan bingung. Terutama senior tahun ke-5 dan ke-6, mereka memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Mereka telah berada di kubu jenius selama 5 hingga 6 tahun. Pada akhirnya, mereka dilampaui oleh 2 siswa baru yang baru berada di kubu jenius kurang dari setahun. Siapa yang bisa dia temukan untuk berunding? Namun, meski begitu, semua orang di aula masih menatap daftar kekuatan tempur, menunggu perubahan berikutnya 315 tahap sempurna tingkat 3 raja, akhir ujian 2. Tidak lama kemudian, peringkat Lu Yuan naik lagi. Dia naik ke tempat ke-4. Namun, peringkat si Tingsui tidak berubah. Mata semua orang berbinar saat mereka melihat peringkat. Mungkinkah Junior Lu Yuan dapat terus maju? Jika ini terus berlanjut, putri ke-9 akan kalah. Jika putri ke-9 kalah, dia harus memasak untuk Junior Lu Yuan. Junior Lu Yuan pasti akan mengakhirinya sekarang. Putri ke-9, kamu bisa melakukannya. Beberapa siswa laki-laki bersorak untuk si Tingsui, sementara siswa perempuan bersorak untuk Lu Yuan. Tidak lama kemudian, peringkat Lu Yuan naik lagi ke tempat ketiga, melampaui Liu Qingmei, yang telah berada di peringkat ketiga. Pada titik ini, napas semua orang berhenti saat mereka melihat peringkat Lu Yuan yang memukau. Jangan bilang Junior Lu Yuan ingin bergegas ke tempat pertama di bulan kedua. Tidak mungkin, senior Susu adalah petarung tingkat atas yang sempurna, dan si Xiu adalah petarung tingkat atas. Mereka berdua memiliki gen raja, dan mereka memiliki segala macam teknik tubuh dan persenjataan gen. Kekuatan tempur mereka jauh lebih besar daripada orang biasa. Senior Sisiu bahkan berhasil mencapai level ke-50,
sementara senior Susu berhasil mencapai level ke-51. Tidak peduli seberapa kuat junior Lu Yuan, mustahil baginya untuk mencapai level ke-50, kan? Di ruang virtual, Lu Yuan saat ini sedang melawan Cobalt King peringkat 3 dengan tingkat penyempurnaan 90%. Cobalt King ini mengenakan baju besi hitam dan memegang gada hitam. Dia memiliki aura yang kuat dan kekuatannya bahkan dapat dibandingkan dengan Lu Yuan. Meskipun Lu Yuan memiliki 3 gen raja di tubuhnya, dia belum menyempurnakannya. Dengan tambahan 2 persenjataan Geno kelas raja dan penggunaan kekuatan baja hitam, dia hampir tidak dapat menandingi kekuatan Cobalt King, yang memiliki tingkat penyempurnaan 90%. Kekuatan pria berkepala anjing tipe penyerang ini benar-benar mengerikan. Bukan hanya kekuatan, tetapi juga kecepatan. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Lu Yuan yang telah menguasai teleportasi spasial. Pria berkepala anjing itu meraung dan menghilang dari tempat itu, bahkan tidak meninggalkan bayangan. Saat berikutnya, dia muncul di depan Lu Yuan dan mengayunkan tongkat besarnya ke bawah dengan angin yang mengerikan. Namun, sebelum tongkat itu bisa menyentuh Lu Yuan, dia sudah menghilang dan muncul di belakang pria berkepala anjing itu. Kekuatan baja hitam dan tubuh roh giok putih meledak dengan kekuatan penuh. Bahkan ada garis-garis kekuatan petir yang beredar di pedang berat Thunder Fury miliknya. Ini adalah kemampuan khusus yang melekat pada pedang berat itu. Itu bisa menambah kekuatan petir pada serangan itu, membuatnya luar biasa. Pedang berat itu membawa petir ungu saat menebas leher pria berkepala anjing itu. Namun, sebelum dia bisa mendekati leher pria berkepala anjing itu, pria berkepala anjing itu sudah berbalik dan mengayunkan tongkatnya, bertabrakan dengan pedang beratnya. Dentang, suara logam beradu terdengar, dan mereka berdua dipaksa mundur oleh guncangan itu. Saat dia mundur, ruang di sekitar Lu Yuan berfluktuasi. Tubuhnya menghilang dari tempat itu lagi dan muncul di belakang pria berkepala anjing itu. Matanya tajam, dan pedang beratnya menebas lagi. Raja Kobold itu berteriak marah. Tubuhnya sedikit tidak seimbang karena hentakan itu, tetapi dia masih bisa berbalik dan kembali ke rumah untuk menyerang Lu Yuan dengan tongkatnya. Namun, tubuh Lu Yuan menghilang lagi dan muncul di belakang pria berkepala anjing itu. Pedang berat itu melesat di udara dengan petir ungu dan menghantam leher pria berkepala anjing itu. Darah segar menyembur keluar, tubuh Raja Kobold sangat kuat, dan serangan tunggal itu hanya meninggalkan luka mengerikan di tubuhnya. Bahkan, luka itu tidak dianggap fatal. Namun, efek mati rasa dari kekuatan petir menyebabkan gerakan Raja Kobold melambat sesaat. Saat itu cukup untuk membunuh Raja Kobold. Setelah beberapa tebasan berturut-turut, Raja Kobold jatuh ke tanah, tidak mau menerima hasilnya. Lu Yuan menatap mayat yang perlahan menghilang dan mengembuskan napas. Keterampilan tempur tipe spasial terlalu kuat. Meskipun dia belum menjadi raja peringkat 3, dia masih bisa membunuh Raja Kobold peringkat 3 dengan keterampilan teleportasi spasialnya, yang telah mencapai tingkat penyelesaian 90%. Gaya bertarung ini benar-benar berbeda dari gaya bertarung langsung Lu Yuan sebelumnya. Dengan teleportasi, Lu Yuan bahkan bisa berpura-pura menjadi prajurit pembunuh. Lanjutkan ujiannya, kata Lu Yuan dan memulai ujian lagi. Lawannya berikutnya adalah raja peringkat 3 dengan penyempurnaan 100%. Suara mekanis dari sebuah notifikasi terdengar, dan ujian pun dimulai. Namun, Lu Yuan sama sekali tidak melihat lawannya. Di depannya ada daratan putih tak terbatas. Pada saat ini, bulu kuduk Lu Yuan tiba-tiba berdiri. Dia merasakan bahaya yang mematikan. Tanpa berpikir dua kali, ruang di sekitarnya berfluktuasi dan Lu Yuan menghilang. Begitu Lu Yuan menghilang, seorang pria berkepala anjing pendek dan kurus dengan jubah hitam muncul di posisi semula. Garis-garis cahaya pedang hitam melesat melintasi tempat Lu Yuan berada. Pria berkepala anjing itu menghilang di tempat setelah serangannya meleset. Pupil mata Lu Yuan mengecil. Apakah ini seorang prajurit kobold tipe pembunuh? Bukankah kemampuan tembus pandang ini terlalu kuat? Lu Yuan merasa bahwa persepsinya saat ini sudah sangat kuat, tetapi dia masih tidak bisa merasakan keberadaannya. Apakah ini tingkat raja peringkat 3 yang telah mencapai penyempurnaan 100%? Seluruh tubuh Lu Yuan berkedip dengan cahaya roh giok putih. Tubuh roh giok putih mulai beroperasi, dan pada saat yang sama, persepsi spiritualnya terpancar ke segala arah. Pada saat ini, Lu Yuan sekali lagi merasakan ancaman yang fatal.
Tubuhnya sekali lagi menghilang dari tempat itu dan muncul kembali beberapa meter di belakangnya. 316 tahap sempurna tingkat 3 Raja, akhir ujian 3. Tepat saat dia menghilang, tubuh Raja Kobold muncul kembali, dan cahaya pedang hitam pekat menyala. Lu Yuan kebetulan muncul di belakang Raja Kobold. Dia menyipitkan matanya dan mengayunkan pedang beratnya ke prajurit Kobold. Saat pedang berat itu mendekati prajurit Kobold, tubuhnya berubah menjadi awan kabut hitam. Pedang berat itu memotong kabut hitam dan tidak mengenai apapun. Pada saat yang sama, kabut hitam muncul di belakang Lu Yuan, dan cahaya pedang hitam menebas ke arah leher Lu Yuan. Pupil mata Lu Yuan mengecil. Dia mengaktifkan transmisi ruang angkasa. Namun, cahaya pedang itu sangat cepat. Sebelum transmisi dimulai, itu telah memotong leher Lu Yuan. Dentang, suara logam beradu terdengar. Lu Yuan merasakan sakit yang tajam di lehernya. Tubuhnya menghilang dari tempatnya dan muncul di area lain. Dia menyentuh bagian belakang lehernya, dan tangannya berlumuran darah. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya Lu Yuan terluka selama ujian. Seorang pembunuh bayaran tingkat 3 tingkat raja yang disempurnakan terlalu cepat. Meskipun Lu Yuan memiliki kemampuan untuk berteleportasi, dia masih bisa memanfaatkan kesempatan. Meskipun tubuh roh giok putihnya belum berevolusi, dia memiliki 3 gen raja, yang semuanya meningkatkan kekuatan fisiknya secara signifikan. Selain itu, dia memiliki tubuh roh giok putih, yang terutama meningkatkan pertahanannya, dan tubuh baja. Pertahanannya bahkan lebih kuat daripada seorang penjaga tingkat raja dengan level yang sama. Meski begitu, pertahanan Lu Yuan hancur dalam satu pukulan. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya seorang pembunuh bayaran tingkat raja di puncak peringkat 3. Namun, ini juga karena Lu Yuan tidak cukup kuat. Bagaimanapun, celah antara basis kultivasi mereka masih sedikit besar. Sebelum Lu Yuan sempat berpikir, ancaman fatal itu ditemukan lagi. Lu Yuan menggunakan transmisi ruang angkasa lagi. Namun, begitu dia menyelesaikan teleportasi, dia sekali lagi merasakan ancaman fatal. Mata Lu Yuan menyipit. Raja Kobold peringkat 3 dengan elemen pembunuh ini sudah menggunakan ritme teleportasi spasial. Jika Lu Yuan telah diteleportasi beberapa kilometer jauhnya, Raja Kobold peringkat 3 itu pasti tidak akan mampu mengejarnya. Namun, Lu Yuan hanya bisa berteleportasi sekitar 100 meter setiap kali. Dengan kecepatan Raja Kobold peringkat 3, akan cukup mudah untuk mengejar Lu Yuan. Merasakan ancaman kematian lagi, Lu Yuan hanya bisa terus berteleportasi. Saat berteleportasi, Lu Yuan mengaktifkan cahaya kehidupan. Rasa sakit yang hebat di bagian belakang lehernya perlahan menghilang, dan luka pedang hampir pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Akibatnya, pemandangan berubah menjadi Lu Yuan dan Raja Kobold peringkat 3 terus-menerus berkedip di tanah putih. Keduanya berada dalam radius 100 meter. Mereka akan muncul di sana-sini untuk sementara waktu, tanpa pola apapun. Ekspresi Lu Yuan serius selama teleportasi. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini dan efek pemulihan kekuatan spiritual dari tubuh roh putih, dia hanya bisa berteleportasi dalam jarak 100 meter selama beberapa jam. Jika dia benar-benar ingin membuang waktu, dia juga bisa melakukannya, tetapi Lu Yuan tidak berniat melakukannya. Cahaya tajam melintas di matanya. Saat berikutnya, setelah dia diteleportasi, pedang berat di tangannya membawa serta kekuatan guntur dan tiba-tiba menebas di belakangnya. Dentang. Suara logam beradu terdengar. Lu Yuan melihat sosok kurus berjubah terbang keluar. Sudut mulut Lu Yuan terangkat, memperlihatkan senyuman. Dari teleportasi sebelumnya, Lu Yuan akhirnya mengerti bahwa Raja Kobold akan terbiasa muncul di belakang musuhnya dan menyerang. Lu Yuan menyerang dari belakangnya saat teleportasi berakhir, dan dia benar-benar menyentuhnya. Bahkan jika dia tidak menyentuhnya, dia paling-paling akan menerima pukulan dari Raja Kobold. Dengan kemampuan bertahannya, dia paling-paling akan terluka parah, tetapi tidak terbunuh secara langsung. Dia bisa menggunakan cahaya kehidupan untuk pulih. Lu Yuan menyatakan bahwa dia masih mampu bertaruh. Pada akhirnya, Lu Yuan memenangkan taruhan. Dalam konfrontasi langsung, kekuatan Raja Kobold tipe pembunuh tahap 3 yang lengkap ini bahkan tidak sekuat Kobold tipe serangan kekuatan dari sebelumnya. Kekuatan Lu Yuan jelas lebih kuat darinya, dan dia membuatnya terbang. Setelah mengirim Kobold tipe pembunuh terbang, tubuh Lu Yuan sekali lagi menghilang dari tempat asalnya dan muncul kembali di samping Raja Kobold yang masih terbang.
Pedang berat itu menebas ke bawah, dan sebelum pedang itu bahkan bisa mendekati tubuh Raja Kobold, tubuhnya sekali lagi berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Mata Lu Yuan bersinar saat dia berbalik dan menendang ke belakangnya. Boom! Dengan suara ledakan, Raja Kobold yang hendak menyerang terlempar oleh tendangan Lu Yuan, dan darah berceceran di udara. Lu Yuan sekali lagi menghilang dari tempat asalnya dan muncul di belakang Raja Kobold, pedang beratnya menebas lagi. Tubuh Raja Kobold sekali lagi berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Kali ini, Raja Kobold tidak muncul di belakang Lu Yuan. Namun, tanpa menjadi tak terlihat, dengan kemampuan persepsi Lu Yuan, ia segera menemukan posisi di mana Raja Kobold akan muncul. Teknik gerakan unik ini jelas masih sedikit lebih rendah daripada elemen ruang. Lu Yuan muncul hampir bersamaan dengan kabut hitam. Ketika Raja Kobold muncul, pedang berat Lu Yuan telah menebas ke bawah. Di bawah tatapan terkejut Raja berkepala anjing itu, pedang berat itu menebas lehernya, menyebabkan darah menyembur keluar. Bagaimanapun, seorang prajurit pembunuh bukanlah tipe defensif atau tipe ofensif. Dia tidak memiliki tubuh yang kuat. Lu Yuan membunuh prajurit pembunuh ini dengan satu serangan. Kamu telah melewati level ke-50. Apakah kamu ingin beristirahat selama 10 menit? Akhiri ujiannya. Mulut Lu Yuan berkedut. Akhiri ujiannya. Jika bahkan tingkat raja peringkat 3 yang disempurnakan begitu sulit untuk dihadapi, maka bos dengan gen tingkat raja berada tepat di bawah mereka. Apa yang harus dilawan? Lu Yuan dengan tegas memilih untuk mengakhirinya. 317. Ada yang salah dengan para suster 1. Di aula, di layar daftar kekuatan bertarung. Peringkat Lu Yuan telah naik ke posisi kedua. Suasana di aula menjadi sunyi. Semua orang tercengang saat ini. Lu Yuan baru bersekolah selama 2 bulan. Ini adalah ujian kekuatan tempur keduanya, tetapi dia telah melampaui hampir semua siswa di perkemahan jenius dan mencapai posisi kedua. Posisi pertama adalah seorang siswa jenius di kelas 6 yang akan segera lulus. Orang hanya bisa membayangkan betapa terkejutnya orang-orang yang hadir. Meskipun Si Tingsui saat ini berada di peringkat ke-8, itu tetap mengejutkan. Namun, dibandingkan dengan Lu Yuan, dia masih sedikit lebih rendah. Pada saat ini, Rebecca berjalan menuruni tangga, menyenandungkan lagu ceria saat dia kembali ke aula utama. Melihat aula itu sunyi dan semua orang menatap daftar peringkat kekuatan tempur dengan linglung, sedikit keraguan muncul di matanya. Hah, ada apa dengan kalian? Rebecca menoleh untuk melihat peringkat kekuatan tempur dengan rasa ingin tahu. Kemudian, matanya membelalak, dan dia juga tercengang. Tempat kedua, Lu Yuan. Rebecca membuka mulutnya karena tidak percaya. Yuan benar-benar sekuat ini. Kita ditakdirkan, Snowy. Ekspresinya berubah. Dia dengan cepat menggulir ke bawah dan melihat nama Si Tingsui di tempat ke-8. Namun, dia masih memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. Sebagai sahabat Si Tingsui, Rebecca sangat menyadari kemampuan Si Tingsui. Tempat ke-8 sudah menjadi batasnya. Jika dia menginginkan skor yang lebih tinggi, dia mungkin harus menunggu temperamen Si Tingsui membaik sedikit lagi. Tapi sekarang, Lu Yuan jelas baru saja menembus ke tingkat 3, tetapi dia sudah berada di peringkat kedua. Bagi Rebecca, ini juga merupakan hal yang tidak dapat dipercaya. Sepertinya Xiao Xue telah kalah. Dia ditakdirkan. Rebecca menggaruk rambut oranye pendeknya dengan sedih. Dia sudah bisa membayangkan wajah Si Tingsui yang tidak bahagia. Bagaimana kamu menghibur Xiao Xue nanti? Pada saat ini, suara dingin Si Tingsui terdengar dari Rebecca. Apa maksudmu? Tubuh Rebecca menegang, dan dia berdiri seperti kucing yang ekornya diinjak. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Si Tingsui menatap Rebecca dengan curiga, lalu memasuki aula untuk memeriksa peringkat kekuatan tempur. Setelah melihat peringkat Lu Yuan, tubuh Si Tingsui sedikit menegang. Matanya juga melebar. Untuk pertama kalinya, ada perubahan besar dalam ekspresi di wajah kecilnya yang dingin. Ketika Rebecca melihat ekspresi terkejut Si Tingsui, dia terbatuk dan memeluk lengan Si Tingsui. Baiklah, Xiao Xue, menang dan kalah adalah hal yang biasa di militer. Kau tidak perlu menyimpannya dalam hati. Yuan jelas monster, jangan bandingkan diri kita dengannya. Mata Si Tingsui berkedip saat dia melihat peringkat Lu Yuan. Dia teringat percakapannya dengan Lu Yuan saat mereka mempertahankan perkemahan dan menggigit bibir bawahnya yang berwarna ceri sedikit. Setelah hening sejenak, wajah cantiknya berangsur-angsur tenang. Aku masih terlalu lemah.
Ini pertama kalinya Rebecca melihat Si Tingsui tenang begitu cepat. Dia tertegun sejenak sebelum menilai Si Tingsui. Xiaoxue, kau baik-baik saja. Si Tingsui menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, bekerja keraslah. Dia melirik Rebecca dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau juga, kau harus bekerja keras. Bakatmu tidak lebih buruk dari yang lain. Di masa depan, kau akan berkultivasi bersamaku. Ah, bukankah kita harus menyeimbangkan antara bekerja dan istirahat? Wajah kecil Rebecca langsung berubah masam, dan dia menggaruk rambut pendeknya dengan frustrasi. Sebenarnya, dia tidak begitu suka berkultivasi, dan lebih suka bermain. Si Tingsui menggelengkan kepalanya sedikit. Kakek Rafael akan segera kembali. Jika dia melihatmu bermalas-malasan, dia pasti akan memarahimu. Hehehe gelombang Sue kecil, kenapa kamu tidak memberitahu kakekku saja? Apakah kamu memintaku untuk berbohong kepada kakek Rafael? Si Tingsui bertanya sambil menatap Rebecca. Senyum Rebecca membeku, dan dia tertawa datar sambil menggaruk kepalanya. Dia mendesah. Baiklah, baiklah. Aku akan berlatih keras. Tepat saat mereka berdua berbicara, Lu Yuan berjalan turun. Dia melihat Si Tingsui dan Rebecca berdiri di luar koridor dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Si Tingsui dan Rebecca menoleh untuk melihat Lu Yuan. Si Tingsui melotot ke arah Lu Yuan. Meskipun dia tidak berekspresi, Lu Yuan telah mengenal Si Tingsui sejak lama dan dapat melihat bahwa dia sedikit tidak senang. Di samping, Rebecca cemberut seperti anak kucing dan menunggu Lu Yuan, tampak seolah-olah dia memiliki musuh yang sama dengan tuannya. Pikiran Lu Yuan dipenuhi tanda tanya. Apa yang dilakukan kedua orang ini? Lu Yuan tidak terlalu memikirkannya dan berjalan mendekat untuk melihat peringkat kekuatan. Melihat bahwa dia benar-benar berada di peringkat kedua, Lu Yuan tercengang dan sedikit terkejut. Awalnya dia mengira bahwa dia mungkin akan berada di 5 besar. Peringkat ini lebih tinggi dari yang dia duga. Dari kelihatannya, orang terkuat di perkemahan jenius mungkin hanya setingkat raja. Tempat pertama mungkin sedikit lebih kuat. Ini tidak menjadi masalah bagi Lu Yuan. Dia menoleh ke belakang. Ketika dia melihat nama Si Tingsui di tempat ke-8, sudut mulutnya melengkung dan dia tersenyum. Zen, Si Tingsui, peringkat kekuatan ini benar, kan? Sepertinya aku menang. Dia akhirnya tahu mengapa mereka berdua tidak senang. Jadi begitulah adanya. Dengan keinginan Si Tingsui untuk menang, dia tidak akan senang jika dia kalah. Namun, Lu Yuan senang. Dia menoleh untuk melihat Si Tingsui. Si Tingsui melotot ke arah Lu Yuan dan mendengus. Tentu saja, ayo pergi ke rumah kakakku malam ini. Baiklah, Lu Yuan tersenyum. Rebecca tidak lagi menatap Lu Yuan dengan galak. Seperti sebelumnya, sekarang, dia mengangkat tangannya dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, 318 ada yang salah dengan para suster 2. Aku juga ingin pergi. Aku juga ingin pergi. Sudah lama sekali aku tidak makan masakan Xiaoxue. Lu Yuan menatap Rebecca dengan heran. Si Tingsui benar-benar tahu cara memasak. Sementara mereka bertiga sedang mengobrol, para prajurit genetik di aula semua menatap Lu Yuan dan Si Tingsui. Bakat kedua siswa tahun pertama itu lebih kuat dari mereka semua. Mereka berada di 10 besar pada tahun ajaran pertama. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi di masa depan, mereka berdua pasti akan berada di posisi pertama dan kedua. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa iri. Si Tingsui dan Rebecca telah pergi sementara Lu Yuan sedang menunggu Si Tingfeng, Yang Ping, dan Mak. Mereka bertiga menyelesaikan ujian mereka tidak lama kemudian. Ketika mereka turun dan melihat peringkatnya, Yang Ping dan Mak sudah mati rasa. Si Tingfeng tidak bisa menahan senyum pahit. Sudah lama aku berpikir bahwa kamu akan melampauiku, seorang Yuan, tetapi aku tidak menyangka kamu akan secepat itu. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia juga seorang pewaris alami, dia hanya mewarisi tingkatan komandan. Dia masih sedikit lebih lemah dari Si Tingsui, apalagi Lu Yuan saat ini. Di bawah tatapan semua orang, mereka berempat meninggalkan aula dan kembali ke asrama. Setelah itu, Lu Yuan mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke asrama Si Tingyu. Selama periode waktu ini, Lu Yuan sangat fokus pada kultivasi tubuh baja. Namun, dibandingkan dengan kekuatan baja hitam, kultivasi tubuh baja lebih sulit. Sejauh ini, Lu Yuan hanya bisa meningkatkan pertahanannya sekitar 50%. Dia masih harus pergi ke tempat Si Tingyu untuk dipukuli.
Ketika Lu Yuan tiba di asrama Si Tingyu, dia menyadari bahwa Si Tingsui dan Rebecca sudah ada di sana. Mereka mengobrol dengan Si Tingyu di ruang tamu. Melihat Lu Yuan masuk, mereka bertiga menoleh. Rebecca dengan senang mengerjapkan mata ke arah Lu Yuan. "Ah Yuan, kamu sangat lambat." Si Tingsui, yang berada di samping, melirik Lu Yuan. Dia mendengus pelan sebagai salam dan kemudian mengalihkan pandangan. Si Tingyu tersenyum lembut pada Lu Yuan. "Kudengar dari Rebecca bahwa kau sudah mencapai peringkat kedua dalam peringkat kekuatan tempur." Lu Yuan mengangguk dan tersenyum. "Ya, guru, itu semua karena ajaran guru yang baik." Si Tingyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Ini adalah hasil dari bakat dan kerja kerasmu. Aku hanya mengajarimu teknik bertahan." Selama pertarungan, Si Tingyu secara alami dapat mengatakan bahwa kemampuan Lu Yuan dalam semua aspek jauh melampaui kekuatan yang ditunjukkan oleh gen transenden yang telah ditulisnya. Si Tingyu tidak tahu alasan pastinya, tetapi Lu Yuan pasti punya rahasia dan peluangnya sendiri. Ada banyak peluang di tanah asal, dan Si Tingyu bukanlah tipe orang yang suka mencari peluang murid-muridnya. Tentu saja, dia tidak akan banyak bicara. Si Tingyu sedikit terkejut mendengar bahwa Lu Yuan berada di peringkat kedua dalam peringkat kekuatan tempur. Namun, dia lebih senang untuk muridnya. Memang benar bahwa Lu Yuan berbakat, tetapi Si Tingyu juga telah melihat kerja kerasnya. Tidak semua orang bisa dipukuli olehnya setiap hari sampai tulang mereka patah dan urat mereka patah tanpa mengeluh tentang rasa sakit atau kelelahan. Mata merah keemasan Si Tingyu menatap Lu Yuan dengan sedikit kelembutan. Melihat Si Tingyu memuji Lu Yuan, mata Rebecca membelalak. Dia menatap Si Tingyu dengan heran. Rebecca sangat menyadari ketegasan Si Tingyu. Jadi, dia sebenarnya sedikit takut pada Si Tingyu. Dia tidak menyangka Si Tingyu memperlakukan Lu Yuan dengan sangat baik. Itu langka. Rebecca kemudian menatap Si Tingsui yang berwajah dingin dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang salah dengan mereka berdua. "Oh," Lu Yuan tersenyum malu. "Jika bukan karena guruku yang mengajariku teknik bertahan dan tubuh baja, kekuatan tempurku tidak akan sekuat ini. Kudengar Suer akan memasak makan malam untukmu." Si Tingyu tersenyum. Lu Yuan melirik Si Tingsui dan berkata sambil tersenyum, "Ya, itu taruhan kita." Si Tingyu menatap Si Tingsui, yang memancarkan aura rendah, dan tersenyum dengan mata merah keemasannya. "Kalau begitu, ayo kita berkultivasi dulu. Biarkan Suer memasak sendiri." Si Tingyu melirik Rebecca lagi. "Rebecca, ikut juga." Tubuh Rebecca menegang, dan dia gemetar saat berkata, "Apa?" Si Tingsui menyipitkan matanya dan menatap Rebecca dengan tegas. Wajah Rebecca jatuh, dan dia hampir menangis. "Aku seharusnya tidak datang sekarang. Kamu bahkan dapat menonton film dan bermain game di rumah. Itu sangat mudah." Dia berdiri dengan menyedihkan. "Aku tahu, aku juga akan pergi berkultivasi." Lu Yuan terkekeh pada Si Tingsui. "Si Tingsui, semoga beruntung." Si Tingsui, dia mengepalkan tangannya dengan marah dan melotot ke arah Lu Yuan. Dia memalingkan muka, tidak ingin melihat senyum puas Lu Yuan. "Jangan khawatir, aku bersedia menerima kekalahanku, aku akan melakukannya dengan serius." Setelah itu, Lu Yuan dan Rebecca yang gemetar mengikuti Si Tingyu menuruni tangga ke ruang kultivasi bawah tanah dan mulai berkultivasi. Beberapa jam kemudian, hari sudah malam. Di ruang kultivasi bawah tanah, tubuh Lu Yuan terbang keluar dan menghantam dinding ruang kultivasi bawah tanah dengan keras, membuat suara keras. Wajahnya sedikit pucat saat ia perlahan meluncur menuruni dinding. Rebecca, yang duduk di samping, menggigil saat ia menatap Lu Yuan dan Si Tingyu dengan kaget. Si Tingyu diam-diam menarik telapak tangannya dan berjalan mendekat. Ia kemudian mengambil sebotol obat yang berkilauan dengan cahaya bintang dan menyerahkannya ke mulut Lu Yuan. Lu Yuan membuka mulutnya dan meminumnya tanpa suara. Tindakan ini sudah sangat familiar. Lagi pula, Lu Yuan sering dipukuli hingga tulangnya patah. Jika ia menggunakan cahaya kehidupan, ia dapat pulih dengan sangat cepat. 319 Ada yang salah dengan para saudari tiga. Namun, Lu Yuan tidak pernah menggunakan cahaya kehidupan di hadapan Si Tingyu. Si Tingyu harus memberinya obat setiap saat. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua mulai terbiasa. Ramuan berkat cahaya bintang adalah ramuan penyembuh yang sangat kuat. Si Tingyu sama sekali tidak ragu untuk memberikannya kepada Lu Yuan. Setiap kali Lu Yuan terluka, dia akan membiarkannya meminumnya. Setelah menghabiskan obatnya,
Si Tingyu berdiri dan berkata, "Mari kita istirahat sebentar, kita lanjutkan nanti." Lu Yuan mengangguk tanpa suara. Dia berbaring di lantai dan merasakan ramuan itu berubah menjadi energi lembut yang mengalir melalui tubuhnya. Pada saat ini, sebuah robot AI turun dan berkata, "Tuan, Tuan kedua mengatakan bahwa makan malam hampir siap dan meminta Anda untuk naik ke atas untuk makan malam." Setelah mendengar ini, si Tingyu berkata, "Saya tahu." Dia menoleh untuk melihat Lu Yuan. "Itu saja untuk hari ini. Kita lanjutkan besok." Si Tingyu menyeka keringat di wajahnya. Saat mereka sedang mengolah keterampilan fisik, baik Lu Yuan maupun si Tingyu tidak menggunakan kekuatan roh atau keterampilan tempur. Mereka hanya menggunakan tubuh fisik mereka untuk bertarung. Bahkan si Tingyu pun berkeringat. Pakaian bela diri putihnya yang awalnya longgar kini basah oleh keringat dan menempel di tubuh si Tingyu, memperlihatkan sosoknya yang seksi. Si Tingyu sama sekali tidak keberatan. Dia berbalik dan memasuki ruang ganti. Kemudian, dia mendengar suara air mengalir. Lu Yuan, berbaring di tanah, masih menunggu tubuhnya pulih. Rebecca, yang berada di samping, berlari dengan takut-takut. Dia berjongkok di samping Lu Yuan dengan mata terbuka lebar dan dengan hati-hati menyodok lengan Lu Yuan yang sedikit membiru. "Kau tidak bisa, bagaimana menurutmu?" Lu Yuan menyeringai. "Itu pasti menyakitkan, tetapi Lu Yuan telah mengalami begitu banyak evolusi gen. Rasa sakit dari evolusi gen jauh lebih hebat dari ini. Sebagai perbandingan, Lu Yuan sebenarnya merasa itu bukan masalah besar." Rebecca menatap Lu Yuan dengan kagum. "Ah Yuan, kau terlalu menakjubkan. Tidak heran saudari Tingyu begitu baik padamu. Aku belum pernah melihat saudari Tingyu memperlakukan pria manapun dengan begitu baik." Lu Yuan memutar matanya. "Aku murid guruku. Bukankah sudah sepantasnya dia bersikap baik padaku?" Rebecca tertegun dan berpikir sejenak. Kemudian dia menatap Lu Yuan. "Tapi, Yuan, kau masih sangat kuat. Tidak heran kau lebih kuat dari Xiao Xue. Aku tidak bisa berkultivasi sepertimu." Sudut mulut Lu Yuan melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman. "Itu benar, kekuatanku begitu kuat semua karena kerja kerasku sendiri yang terus-menerus. Itu luar biasa." Rebecca bertepuk tangan dan menatap Lu Yuan dengan sedikit kekaguman. "Kamu dan Xiao Xue sangat pekerja keras. Aku harus belajar darimu dan mengurangi bermain di masa depan. Kalau tidak, orang tua itu akan memarahiku sampai mati." Lu Yuan tidak bisa menahan tawa. "Kalau begitu, kamu harus bekerja keras. Jika kamu punya masalah di masa depan, kamu bisa mencariku. Aku masih sangat senang membantu." "Kamu mengatakannya, itu bagus." Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, luka Lu Yuan telah pulih sepenuhnya. Di satu sisi, kemampuan pemulihan tubuhnya sudah sangat kuat. Di sisi lain, efek ramuan berkah cahaya bintang memang sangat kuat. Lu Yuan berdiri. Si Tingyu telah berganti pakaian rumah putih dan berjalan keluar dari ruang ganti. Dia melirik Lu Yuan dan berkata, "Kamu bisa pergi." Lu Yuan memasuki ruang ganti. Ada tempat untuk mandi. Ada juga jejak panas dan wangi, yang sebelumnya pernah digunakan si Tingyu untuk mandi. Setelah mandi, Lu Yuan juga berganti pakaian baru. Ketika dia meninggalkan ruang ganti, dia menyadari bahwa si Tingyu dan Rebecca sudah tidak ada di sana. Mereka mungkin sudah naik ke atas. Lu Yuan juga naik ke atas dan mendapati bahwa mereka semua sedang duduk di meja makan, dan ada banyak hidangan di atas meja. Lu Yuan mencium aroma yang kuat. Itu mungkin dibuat dengan daging binatang buas yang lebih berharga dan harta alam. Mata Lu Yuan berbinar. Dia berjalan mendekat dan duduk. Dia menatap si Ting Sui dengan heran. "Aku tidak menyangka kamu benar-benar tahu cara memasak makanan si Ting Sui." Di sampingnya, Rebecca sudah mulai makan, dan dia berbicara dengan suara yang agak teredam. "Tentu saja, masakan Xiao Xue sangat lezat." Si Ting Sui juga meregangkan lehernya yang seputih salju dan berkata, "Coba saja sendiri." Lu Yuan menggigitnya dan menyadari bahwa itu memang tidak buruk. Itu bahkan lebih lezat daripada milik si Tingyu. Dia mengacungkan jempol kepada si Ting Sui untuk menunjukkan bahwa dia yakin. Pada saat yang sama, dia mulai makan dengan cepat. Karena makanan si Ting Sui sangat lezat, Lu Yuan sangat kenyang dan perutnya akhirnya membesar. Dia meletakkan mangkuk dan sumpitnya tanpa daya. Lu Yuan benar-benar tidak menyangka bahwa es batu seperti itu bisa dimasak dengan sangat baik. Setelah mereka selesai makan, Lu Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada si Tingyu dan dua orang lainnya dan kembali ke asramanya.
Pada saat mereka kembali, langit sudah berubah gelap. Si Ting Feng dan dua orang lainnya tidak ada di ruang tamu, dan Lu Yuan telah kembali ke kamarnya. Dia pertama-tama pergi ke forum sekolah untuk memperbarui pos perdagangan dan memasang cairan gen roh untuk dijual. Kemudian, dia melihat forum tersebut. Ada posting tentang Lu Yuan yang bergegas ke tempat kedua dalam daftar kekuatan tempur hari ini. Itu sangat populer. Bahkan ada postingan tentang taruhan antara Lu Yuan dan Si Ting Sui yang lebih populer. Semua komentar berspekulasi apakah Lu Yuan dan Si Ting Sui memiliki hubungan intim. Wajah Lu Yuan penuh dengan garis-garis hitam. Memang, bergosip adalah sifat manusia di dunia manapun. Dia benar-benar tidak punya kegiatan apapun. Namun, Lu Yuan jelas penuh dan bukan tipe orang yang suka bergosip. Paling-paling, dia hanya mengintip diam-diam 320 tingkat atas tanah asal 1. 3 hari kemudian, Lu Yuan kembali ke tanah asal dan pergi ke pusat seni bela diri untuk berkultivasi lagi. Dengan kultivasi Lu Yuan tingkat 3 saat ini, jika dia menggunakan sebotol cairan gen peningkat kekuatan roh, dia akan membutuhkan sekitar 20 menit untuk menggunakan satu botol, yang berarti dia akan membutuhkan 20 menit untuk menyerap 100 kristal roh tingkat 5. 300 kristal kelas 5 PERHOUR. Dengan bantuan ruang gravitasi di aula pelatihan, Lu Yuan hanya bisa berkultivasi selama sekitar 12 jam dalam sehari, yang menghabiskan sekitar 3.600 kristal roh tingkat 5 sehari. Seiring dengan meningkatnya level kultivasi Lu Yuan, waktu yang bisa dia habiskan di tanah asal pun bertambah. 40 hari kemudian, Lu Yuan akhirnya meninggalkan tanah asal. Dalam 40 hari ini, Lu Yuan telah menyerap sekitar 140.000 kristal roh tingkat 5. Karena tubuh roh giok putih belum berevolusi, Lu Yuan mulai melunakkannya dari cahaya kehidupan. Dengan sekitar 140.000 kristal spiritual level 5, proses tempering bahkan belum mencapai seperempatnya. Seiring dengan meningkatnya level gennya ke kelas raja, kesulitan untuk menempa gen ke level maksimal juga meningkat. Namun, Lu Yuan sekarang memiliki terlalu banyak cairan geno kekuatan roh. Secara total, ia memiliki sekitar 63 juta kristal roh level 5 kekuatan roh, yang cukup bagi Lu Yuan untuk berlatih dalam waktu lama. Ini hanya 1/10 dari jumlah di area inti kota terapung pusat. Lu Yuan sama sekali tidak perlu khawatir tentang kurangnya sumber daya kultivasi. Setelah meninggalkan tanah sumber asal, Lu Yuan terus mengolah tubuh baja di tempat Si Ting Yu. Mungkin mereka dipicu oleh Lu Yuan. Si Ting Sui dan Rebecca berkultivasi jauh lebih tekun dan bahkan bertanding dengan Lu Yuan. Tentu saja, Lu Yuan tidak akan menolak mereka. Si Ting Sui tidak lemah, dan bertanding dengannya akan sangat bermanfaat baginya. Alasan utama mengapa ia tidak menggunakan teleportasi spasial untuk bertanding dengan mereka adalah untuk meningkatkan kultivasi tubuh bajanya. 4 hari kemudian, pintu cahaya tanah asal diperbaiki. Lu Yuan memasuki tanah asal lagi dan mulai berkultivasi. Setelah itu, kehidupan Lu Yuan sangat teratur. Begitu pintu cahaya diperbaiki, dia akan memasuki tanah asal untuk berkultivasi. Ketika dia kembali ke dunia nyata, dia akan pergi ke tempat Si Ting Yu untuk berkultivasi tubuh baja. Setiap kali dia bosan berkultivasi di tanah sumber asal, dia akan pergi dan bermain dengan Emi atau mengobrol dengan Naiti. Pada akhir pekan, jika mereka berada di dunia nyata, Lu Yuan akan kembali ke rumah saudari King He untuk beristirahat. Dari waktu ke waktu, dia akan diseret keluar oleh saudari King He untuk pergi berbelanja dengan Si Ting Yu. Tentu saja, tanggung jawab Lu Yuan adalah membawa tas. Terlebih lagi, saudari King He sebenarnya tidak mengizinkannya untuk menaruhnya di ruang Warpain, dengan mengatakan bahwa itu tidak akan memberikan kesan seperti sedang berbelanja. Hal ini membuat kepala Lu Yuan dipenuhi tanda tanya. Untungnya, dia cukup kuat untuk membawa segala macam barang meskipun dia dipenuhi barang-barang. Itu, Li King He dan Si Ting Yu sering nongkrong bersama, dan Si Ting Yu bahkan terkadang menginap di rumah Li King He. Namun, Lu Yuan masih belum tahu siapa sahabat Li King He yang lain. Lagi pula, ketika dia pertama kali pindah ke rumah Li King He, dia secara pribadi telah memberitahu Lu Yuan bahwa dia memiliki 2 teman baik. Sudah lebih dari 3 bulan, dan Si Ting Yu adalah satu-satunya orang yang dilihat Lu Yuan. Namun, terlepas dari rasa ingin tahunya, Lu Yuan tidak bertanya kepada Li King He. Setelah bertanya, dia merasa bahwa ada kemungkinan besar Li King He akan bertanya kepadanya sambil menyeringai apakah dia memiliki pikiran tentang sahabatnya.
Lu Yuan tidak ingin menimbulkan masalah. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Lu Yuan stabil. Pada saat dia keluar dari tanah asal untuk kelima kalinya, waktu yang bisa dia habiskan di tanah sumber asal telah menjadi 43 hari. Setelah mengonsumsi sekitar 700.000 kristal roh level 5, dia akhirnya berhasil menyempurnakan cahaya kehidupan. Ini adalah gen tingkat raja pertama Lu Yuan yang telah disempurnakannya hingga sempurna. Setelah itu, Lu Yuan mulai menyempurnakan gen tingkat raja keduanya, kendali mesin. Kali ini, sudah bulan November ketika mereka meninggalkan tanah sumber asal. Si Tingfeng, Mark, dan Yang Ping bahkan bertanya kepada Lu Yuan mengapa dia tidak berpartisipasi dalam ujian simulasi. Lu Yuan benar-benar melupakannya. Dia sedang berkultivasi di tanah asal pada saat itu, jadi bagaimana dia bisa mengingat hal seperti itu. Namun, meskipun begitu, peringkat Lu Yuan tidak berubah. Dia masih yang kedua. Bagaimanapun, Si Xiu, yang berada di posisi ketiga, adalah seorang jenius tahun ke-6. Kultivasinya sudah berada di level keempat dari alam pertempuran tertinggi, dan dia memiliki gen raja yang terukir di tubuhnya. Pada levelnya, sudah agak sulit untuk meningkatkannya sedikit saja. Dalam waktu sebulan, dia masih belum bisa mengalahkan pria berkepala anjing dengan gen raja peringkat 4 yang disempurnakan. Di sisi lain, Lu Yuan merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama. Bagaimanapun, setelah melunakkan gen hingga sempurna, kekuatan tempurnya telah meningkat lagi. Meskipun peningkatan kekuatan fisiknya tidak terlalu besar, persepsinya masih meningkat sedikit. Namun, Lu Yuan tidak peduli jika dia melewatkannya. Tempat pertama pada peringkat pertempuran akan diberikan 10.000 kredit, sedangkan tempat kedua akan diberikan 5.000 kredit. Perbedaannya hanya 5.000 kredit. Lu Yuan tidak lagi kekurangan 5.000 kredit. Lagi pula, dia telah menjual semua jenis barang di forum sekolah baru-baru ini. Semuanya bagus dan murah, dan ada banyak orang yang membelinya, terutama cairan gen kekuatan spiritual level 1. Bahkan master pertempuran level 2 akan membelinya. Bagi mereka, kecepatan kultivasi mereka juga akan meningkat. Ini adalah suatu keharusan. Hanya dalam 1 bulan, kredit Lu Yuan telah kembali menjadi lebih dari 1 juta, mencapai 1.034.000 kredit. Sebelumnya, kredit Lu Yuan adalah 393.500. Dalam 1 bulan ini, dia telah menjual berbagai barang dan mendapatkan sekitar 600.000. Sayang sekali dia tidak menjual banyak barang yang lebih mahal. Gen Transcendent, kelas komandan tingkat 2, dan bahkan persenjataan Geno kelas penguasa, dan bahkan penguasa mekanis. Kalau tidak, dia mungkin akan memiliki lebih banyak kredit akademis. Namun, Lu Yuan tidak terburu-buru. Lagi pula, hanya ada beberapa siswa tingkat 1 dan tingkat 2 di perkemahan jenius, dan dia tidak dapat mengambil terlalu banyak kredit dalam waktu singkat.